Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tato Zulmi dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Keguruan dari Universitas Maharif Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pengempu dosen yang terhormat, Bapak Rizky Hidayatullah MPD, dan rekan-rekan yang saya banggakan tentunya. Di sini sebelum saya menjelaskan, saya akan menyebutkan beberapa materi yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa baku dan tidak baku, dan yang selanjutnya ada ragam bahasa, dan yang selanjutnya itu pengertian paragraf dan ejaan. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di era proklamasi ataupun di era kemerdekaan. Dan bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu Riau yang berada yang berlawan Sumatera. Untuk bahasa Melayu sendiri digunakan sebagai bahasa perantara, teman-teman. Bahasa perantara itu apa? Yaitu disebut sebagai bahasa lingua franca. Dan bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pergaulan, bahasa transaksi perdagangan internasional pada zaman Kerajaan Sriwijaya kala itu. Nah, untuk bahasa Melayu sendiri, masa perkembangan pada abad ke-7 ditemukan tertulis bahasa Melayu ditemukan adalah adanya prasasti Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi di Kerajaan Sriwijaya pada kala itu. Nah, setelah itu bahasa Melayu berkembang sangat pesat karena bahasa Melayu itu mudah dipahami karena penuturnya sangat sedikit dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, contohnya bahasa Jawa kala itu, sehingga pada masa Kerajaan Sriwijaya dipilihlah bahasa Melayu sebagai bahasa perantara ataupun sebagai bahasa lingua franca. Nah, peran penting dalam kebangsaan bahasa Melayu. Nah, pada abad ke-20 nih teman-teman, pada abad ke-20 mulailah bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergerakan pemersatu bangsa. Nah, di sini dijelaskan pada tanggal 28 Oktober 1928 mulailah sebuah pemuda yang mengesahkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, bahasa Indonesia pasca kemerdekaan yaitu pada tanggal 1945 yaitu disahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah di kala itu bahasa Indonesia sudah resmi ya teman-teman, sudah resmi berkembang sangat pesat melalui pendidikan, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, setelah itu perkembangan modern untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di era perkembangan berkembang sangat pesat karena bahasa Indonesia sendiri karena melalui pendidikan itu dia, teman-teman. Dan perlu kita ketahui bahasa Indonesia itu bukan asli dari kosakata bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu sendiri. Yaitu pada kala itu di era modern bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa ataupun kosakata negara asing. Yang pertama dari negara Inggris, negara Arab ataupun dan negara Persia. Nah, teman-teman. Nah, setelah itu di era modern sudahlah memulai ataupun menyempurnakan ejaan. Yang terakhir itu adalah ejaan EYD dan UBI kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, dan selanjutnya mungkin cukup itu ya teman-teman untuk pembahasan pengertian ataupun sejarah bahasa Indonesia secara singkat ya teman-teman. Dan kita akan membahas lagi tentang bahasa baku dan tidak baku, teman-teman. Salah ya teman-teman. Nah, untuk bahasa baku dan tidak baku itu apa? Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Untuk bahasa baku adalah bahasa yang menggunakan tata bahasa ataupun ejaan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya.
Dan bahasa baku ini sering digunakan di kondisi formal ataupun dalam kondisi resmi. Nah, untuk ciri-cirinya apa teman-teman untuk bahasa yang baku ini? Untuk ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan ejaan yang jelas. Yang kedua adalah menggunakan kalimat-kalimat yang logis ataupun yang efektif. Yang ketiga adalah kalimat yang jelas dan efektif, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya contoh dari bahasa baku ya teman-teman. Untuk bahasa baku itu ada contoh satu. Yang pertama adalah kalimat saya tidak bisa hadir pada rapat ini. Nah, di situ tercantum jelas karena menggunakan kalimat yang sangat baku, tidak ada singkatan ataupun singkatan kata pada kalimat tersebut, teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi dengan di bahasa tidak baku ataupun non baku, teman-teman. Nah, bahasa tidak baku itu bahasa yang digunakan dalam kondisi kita, dalam kondisi sehari-hari ataupun dalam kondisi santai, teman-teman. Nah, untuk bahasa tidak baku ini biasanya digunakan tidak sesuai dengan tata bahasa yang sudah tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah sering menggunakan kata yang disingkat. Ya, yang kedua adalah tidak menggunakan tata bahasa yang sudah diresmikan ataupun tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk contoh kalimat bahasa yang baku, yang pertama adalah tadi kita mengambil dari kalimat yang contoh tadi, bahasa yang baku tadi ya teman-teman. Contohnya adalah saya enggak bisa hadir di rapat ini. Nah, di situ tertulis bahwasanya ada satu kata yang disingkat, itu termasuk bahasa yang tidak baku, teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan ke ragam bahasa, saya akan memberikan beberapa contoh ataupun beberapa kata baku dan tidak baku. Seperti kita ketahui, yang pertama adalah kata apotek ya teman-teman. Nah, apotek itu sebagai bahasa baku. Nah, untuk bahasa yang kata yang tidak bakunya apa? Yaitu apotik menggunakan huruf I. Nah, yang kedua adalah cabai. Nah, itu kata bakunya. Nah, untuk kata yang tidak baku adalah cabe, teman-teman. Nah, itu termasuk beberapa contoh kata yang baku dan tidak baku, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa, teman-teman? Yang pertama adalah bahasa dari sekumpulan bahasa yang terbentuk dari beberapa bahasa yang sering digunakan dalam kondisi, situasi, ataupun tujuan dan komunikasi. Nah, untuk ragam bahasa ini dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu adalah ragam bahasa baku dan ragam bahasa non baku. Nah, untuk ragam bahasa baku yaitu sering digunakan dalam kondisi formal ataupun resmi. Contohnya adalah MC, pidato, ataupun sambutan. Dan untuk tertulis itu ada makalah, skripsi, dan karya tulis, teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh ragam bahasa yang baku dalam kondisi kita seperti sambutan. Contohnya ada beberapa kalimat. Satu, yaitu yang pertama adalah selamat pagi. Selamat pagi hadirin yang saya hormati, teman-teman. Nah, di situ ada satu kalimat yang kalimat itu sangat baku yang digunakan dalam kondisi sambutan ataupun pidato, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah ragam bahasa non baku ataupun bahasa yang sering digunakan dalam kondisi santai. Contoh kata ataupun kalimatnya adalah halo bro, apa kabar? Nah, itu termasuk bahasa non baku, teman-teman, karena menggunakan kalimat yang dalam kondisi santai ataupun dalam kondisi yang dalam kondisi yang kita mengobrol dengan teman, dengan orang teman sebaya ataupun dengan saudara ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian paragraf. Apa sih paragraf, teman-teman? Nah, untuk paragraf sendiri adalah kumpulan beberapa kalimat yang secara berurutan, dan di dalam kalimat itu menjelaskan suatu gagasan utama. Nah, untuk fungsi dari paragraf adalah yaitu untuk menyampaikan informasi secara berurutan sehingga pembaca itu mudah memahami isi paragraf tersebut, teman-teman. Nah, untuk paragraf sendiri ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada
paragraf narasi, paragraf deskripsi, dan paragraf argumentasi dan eksposisi. Nah, untuk paragraf narasi sendiri itu adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian secara berurutan. Nah, contohnya apa? Misal, saya pergi ke pasar untuk membeli sayur dan ikan. Nah, itu termasuk termasuk paragraf narasi yang menceritakan suatu kejadian secara berurutan. Contoh lagi adalah pada waktu itu Alia pergi ke sekolah dalam kondisi bersemangat. Nah, itu termasuk paragraf narasi ataupun menceritakan suatu kejadian secara berurutan, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Nah, untuk paragraf deskripsi itu menceritakan suatu tempat sehingga pembaca itu dapat dapat melihat ataupun merasakan tempat tersebut. Nah, contohnya apa? Contoh adalah contoh kalimatnya gini. Pantai Clara adalah pantai yang sangat bagus. Pasir putihnya yang sangat luas dan lautnya yang sangat biru. Nah, itu termasuk paragraf deskripsi, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ejaan. Apa sih ejaan, teman-teman? Yang pertama adalah ejaan adalah beberapa ataupun tata cara bahasa yang meliputi tentang huruf, penulisan ataupun tanda baca dengan sesuai dengan yang ditentukan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tentunya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh untuk ejaan, teman-teman. Yang pertama adalah contoh penulisan huruf besar di awal kalimat. Nah, untuk huruf besar di awal kalimat ada apa? Misal nih, ibu sedang mencuci piring. Nah, untuk di awal kalimat itu ataupun di awal kata itu harus menggunakan huruf kapital ataupun huruf besar ya, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya adalah penggunaan tanda baca atau koma. Nah, ini sering digunakan nih. Kalau kita tidak menggunakan tanda baca yang baik, itu akan mensusahkan ataupun mempersulit pembaca, sehingga kalau tanda baca titik, koma ataupun tanda seru itu tidak sesuai, sehingga intonasinya pun akan berbeda, teman-teman. Nah, ini ada beberapa contoh, satu contoh kalimat ataupun kata yang menggunakan tanda baca ataupun tanda baca koma yang dengan baik dan benar. Nah, yaitu apa? Yang pertama adalah setelah makan Rina belajar. Nah, itu kan setelah makan, nah itu akan ada tanda koma di tengah-tengah kata tersebut. Nah, jadi itu beberapa contoh ejaan, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi pada siang hari ini. Mungkin semoga materi yang saya jelaskan bisa menambahkan wawasan pada teman-teman ataupun kepada rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada teman-teman ataupun kepada Bapak dosen, Bapak Rizky Hidayatullah MPD, ketika saya menjelaskan ataupun menjelaskan kurang baik ataupun kurang benar, mohon dimaafkan. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like sebanyaknya, dan share ke teman-teman kalian ya tentunya, teman-teman. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.